haid yang tidak normal tentu haid yang mempunyai siklus di luar dari siklus yang normal dan mungkin tidak teratur dalam datangnya haid. Kemudian yang berikutnya mungkin jumlah darah haid yang banyak atau jumlah darah haid yang sedikit. Harus diketahui dulu bahwa yang disebut dengan siklus itu adalah dihitung dari haid pertama kepada haid berikut di hari pertama. Jadi bukan hari yang terakhir di haid tersebut, dari hari pertama ke hari pertama siklus berikut. Nah itu panjangnya yang terpendek adalah 24 hari dan yang terpanjang adalah 38 hari. Seorang wanita akan mempunyai siklus yang abnormal itu bisa disebabkan oleh beberapa macam sebab ya. Yang kita tahu bahwa menstruasi itu ada kaitannya dengan alat kandungan seorang perempuan. Maka bila mana ada sesuatu di alat kandungan tersebut, apakah itu di rahimnya ataukah itu di indung telurnya, tentu akan berakibat gangguan pada siklus haidnya. Kemudian kita tahu juga bahwa haid dipengaruhi oleh hormon yang komandonya ada di otak. Jadi otak akan mengkomandoi indung telur untuk mengeluarkan hormon yang akan mempengaruhi rahim, sehingga akan terjadi haid. Makanya disebut siklus karena itu saling berpengaruh dan tidak bisa itu ada yang tidak sinkron jalannya. Jadi semua dengan sistem yang amat sangat sempurna. Yang paling banyak berpengaruh saat ini adalah di indung telur. Apa tuh sebabnya yang mengganggu indung telur seorang wanita sehingga mempunyai haid yang tidak normal? Kemudian saat ini juga yang lagi tren adalah namanya PCOS, ya, polycystic ovarium. Mungkin sering kita temukan orang dengan obesitas bisa setahun tidak haid. Salah satunya itu disebabkan oleh namanya polycystic ovarium. Ini ada kaitannya dengan lifestyle. Mungkin zaman dulu nggak ada tuh, tapi saat ini sudah mulai banyak. Kemudian kalau kita lihat ke bagian rahim, apa sih yang menyebabkan rahim itu juga terganggu pada saat mengeluarkan? Ini sekarang ada hormonnya yang merangsang. Tapi kenapa kok rahimnya nggak keluar juga darah haidnya? Bisa misalnya infeksi, ya, pada pasien-pasien dengan TB atau tuberkulosa di rahim, dia haidnya bisa nggak datang itu karena udah rusak itu lapisan dalam rahimnya. Kemudian juga pada pasien-pasien yang harus juga diingat bahwa kelainan bawaan, kelainan dari lahir. Kita tahu bahwa yang namanya menstruasi itu erat kaitannya dengan fungsi reproduksi dari seorang wanita atau kesuburan dari seorang wanita. Sekarang kalau misalnya ada pasien yang tidak atau terganggu siklus haidnya, jadi dia sudah haid tapi kemudian terganggu nggak haid, kita harus perhatikan di mana atau kapan dia tidak haidnya. Ya, nomor satu yang kita harus lihat adalah usianya. Ya, usia si pasien ini. Kalau dia usianya itu masih gadis, baru haid, ya, biasanya memang haid itu belum teratur. Karena belum koordinasi ke otaknya belum bagus. Jadi kita lihat dulu. Kita bilang sama pasiennya, ibu anaknya nggak usah dipaksa dulu buat punya haid teratur. Ini masih 15 tahun. Nanti kita lihat lagi 2 tahun kemudian. Sekarang pasien itu tidak pernah haid. Ditungguin umur 20 tahun kok nggak haid-haid. Tentu harus datang ke dokter kandungan untuk kita periksa. Kalau dia datangnya sudah
menjelang menopause. Maka kita akan melihat pada alat kandungannya untuk melihat ada nggak ya gangguan pada rahimnya ya. Terus kemudian gimana ibu pakai kontrasepsi, masih pakai nggak? Karena kadang-kadang pasien biar sudah 47 tahun masih takut untuk melepas kontrasepsinya atau masih tetap menggunakan kontrasepsi hormonal. Nah, jadi yang berikutnya kita terangkan pada ibu tersebut, ibu ini sudah menjelang pramenopause. Ya, pramenopause itu cadangan telurnya sudah jauh menurun. Sehingga haidnya menjadi tidak teratur karena tidak berovulasi lagi.